Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nura Widya Damara dengan NPM 2408260121 pada blok kardiologis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pneumonia. Itu adalah infeksi akut pada parenkim paru atau jaringan paru-paru terutama pada alveolus ataupun gelembung paru yang menyebabkan konsolidasi atau pemadatan jaringan akibat terisinya alveolus oleh eksudat seperti cairan inflamasi, sel darah putih, dan mikroorganisme. Proses ini mengganggu fungsi utama paru yaitu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Untuk penyebabnya sendiri, di situ tuh ada karena community acquired pneumonia itu disebabkan paling seringnya karena Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae. Ada juga karena hospital acquired pneumonia, ada Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, sama Staphylococcus aureus. Ada pneumonia atipikal itu kan Mycoplasma, Chlamydia, Legionella itu gejala lebih ringan tetapi dapat menyebabkan komplikasi yang berat. Untuk faktor risiko sendiri itu karena usia di atas usia 65 tahun, karena merokok, ada PPOK atau asma sebelumnya, diabetes mellitus sama gagal jantung, dan imunosupresi ataupun orang-orang yang terjangkit HIV. Untuk patofisiologinya itu tuh adanya invasi patogen menjadi inflamasi, meningkatkan sitokin dan permeabilitas kapiler, menjadi eksudatnya masuk ke alveolus dan terjadinya konsolidasi dan hipoksemia. Untuk gejala umumnya sendiri itu demam tinggi seperti menggigil, sesak napas atau dispenu, nyeri dada pleuritik itu nyerinya saat menarik napas dalam biasanya untuk pneumonia, terus ada kelelahan dan nyeri otot atau malais. Gejala yang khasnya itu batuk seperti dahanya purulen atau kuning ke hijau, ada takipnia ataupun nafasnya tuh cepat. Untuk pemeriksaan fisiknya sendiri di sini tuh kita lakukan infeksi itu penggunaan otot bantu nafas dan ada sianosis jika berat. Untuk palpasinya itu dijumpai fremitus taktil meningkat, getaran suaranya terasa lebih pada area konsolidasinya, terus ada perkusinya redup ataupun peka pada area yang terkena karena jaringan mengeras oleh eksudat tadi. Terus ada auskultasi, itu bronchial breath sound, suara napas seperti tiupan di atas trakea, ataupun bisa adanya rongki basah, itu karena krepitasi di akhir inspirasi. Ada wheezing juga jika ada spasme bronkus. Untuk pemeriksaan penunjangnya, di sini kita lakukan fototoraks, CXR, itu ada gambaran konsolidasi seperti opasitas homogen dengan air bronkogram pada atipikal, itu gambaran interstitial diffuse. Terus kita lakukan tetap ada darah lengkap, itu ada leukositosis, neutrofilnya meningkat, LED sama CRP-nya meningkat, prokalsitoninnya juga meningkat, itu membantu membedakan bakteri dan virus. Ada juga kita lakukan AGD atau analisis gas darah, dia hipoksemia, kadang hiperkapnia jika berat. Pemeriksaan mikrobiologi kita lakukan sputum-gram dan kultur untuk mendapatkan patogen penyebab dan uji resistensi. Dan kita lakukan blood culture pada kasus berat untuk mendeteksi bakteremia, ada nggak bakteri di dalam darahnya. Dan untuk tata laksananya, kita bisa rawat jalan tanpa komorbid, itu dikasih aja amoxicillin 500 gram 3 kali sehari, ataupun azitromisin yang 500 mili 1 kali sehari. Terus kalau misalkan CAP dengan komorbid, itu bisa rawat inap, kita kasih ceftriaxone dan azitromisin atau levofloxacin. Terus untuk terapi suportifnya bisa dikasih oksigenasi, itu berikan oksigen untuk menjaga SpO2-nya tetap berada di bawah 92%. Pada PPOK biasanya di bawah 88 sampai 90%. Terus hidrasi itu cairan intravena jika pasien tidak bisa minum ataupun dia demam tinggi. Terus kita kasih juga antipiretik ataupun analgesik seperti paracetamol untuk demam dan nyeri dadanya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pneumonia pada blok respiratori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.